Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah karomah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Diceritakan oleh Abdullah Al-Masali bahwa pernah suatu ketika Al-Mustanji Billah, salah seorang khalifah Abbasiyah, yaitu pada tahun 555 Hijriah sampai 566 Hijriah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guna meminta nasihat. Ia meminta sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka di tanah Irak. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Maka dalam sekejap itu pun dua buah apel tergenggam di tangannya. Maka diberikanlah sebuah untuk khalifah dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, terciumlah bau harum dan manis. Tetapi anehnya, kupasan dari khalifah tercium bau busuk dan penuh dengan ulat. Lalu khalifah terkejut. Saya bertanya, kenapa bisa begini wahai Syekh? Beliau menjawab, ia busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang jolim, dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang waliullah. Konon sejak itu khalifah taubat dan menjadi pengikutnya yang setia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar tidak takut akan murka khalifah. Padahal pada masa itu seorang yang berani mencela perbuatan khalifah, maka ia akan mendapat hukuman yang berat. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang sufi masyhur yang memiliki segudang karomah. Ia juga bergelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Salah satu kisah karomahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman Asy-Syifarani. Syekh Utsman Asy-Syifarani menceritakan bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengatakan ia pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka, wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang-langgang dan pergi menghilang. Setelah itu ada sesosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung," ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sesosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikan dan memuakan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tidak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah. Dia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu kembali dengan iblis yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang jauh darinya, dengan berlinangan air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Nyalah kau dari sini, sang terkutuk.
karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri dengan perlindungan Allah untuk melawanmu. Mendengar hal itu, lalu iblis berkata, apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak karomah. Karomah beliau dapat diketahui dari kisah-kisah berikut ini. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun meski saat itu beliau masih bayi. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk mencoba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, sehingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan karena semuanya sudah terjawab. Yang ketiga, menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung, kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun saat itu beliau tidak mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah, dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Yang 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif, tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa. Tetapi karena pernyataan itu maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Yang kelima, memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya. Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung dan dikembalikan padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup kembali. Walhasil burung-burung itu bisa terbang kembali. Yang keenam, jin ketakutan kepada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketujuh, berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Demikian beberapa di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat masyhur. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.